Halo dan selamat datang kembali di Autonet Max. Dan kali ini kita berhasil nyulik test car dari Sirion facelift. Dan kebetulan juga nggak terlalu banyak yang bikin video mobil ini ya. Kemarin kita udah sempat bikin yang versi first impressionnya. Dan kali ini kita akan bawa mobil ini selama beberapa hari dan kita akan rasakan gimana rasa berkendaranya. Ikutin video ini terus. Jadi, mobil ini adalah mobil terbaru yang dijual oleh Daihatsu di Indonesia. Launchingnya baru beberapa waktu yang lalu, tapi entah kenapa ya, seperti penjualannya nggak terlalu tinggi. Mobil ini tuh yang bikin reviewnya nggak terlalu banyak ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita tetap bikin karena emang mobil ini tetap aja menarik. Nah, kemarin kita udah bikin video yang versi first impression yang lebih lengkap. Kalau kalian pengen nonton, kalian bisa cek di link di atas sana. Tapi saya akan mention dikit perubahannya secara cepat apa aja dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Pertama, di bagian depan ini wajahnya berubah ya. Jadi lampunya yang dulu ada halogennya sekarang udah full LED. Lalu ada item-itemnya di atas-atasnya seperti ini. Dia pakai grill baru yang sekarang chrome-nya minimalis dan juga dia ada perpaduan black gloss-nya. Selain itu bumpernya juga baru, di mana sekarang nggak ada fog lamp, bumpernya lebih minimalis, tapi sayangnya nggak ada LED DRL. Tapi minimal sudah ada lip spoiler warna hitam dan silver di sana yang kelihatan jauh lebih sporty dan lebih anak muda. Ya, sahabat muda ini tampilannya udah kayak anak muda gitu ya. Ya saya masih muda juga sih ya. Selain itu samping sih nggak terlalu ada perbedaan ya, sama aja kecuali spion dihitemin, velg juga masih sama dan di sini detailnya nggak ada emboss Daihatsu ya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Sayang aja sih ya. Dan di bagian belakangnya yang berubah adalah bumpernya aja. Jadi bumpernya nyesuaiin dengan bagian depannya. Oke, itu aja kalau secara eksterior yang berubah. Sisanya mah sama aja, lampunya masih kombinasi LED dan juga halogen. Masih ada shark fin antena, rear spoilernya juga masih sama aja. Dan di dalam perbedaannya juga nggak terlalu banyak. Oke, kita sambil nyetir aja ya kita bahas gimana impresi berkendaranya sekaligus kita rasain gimana fitur-fitur baru di dalam mobil ini. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai jalan naik si Sirion facelift ya. Dan sebelum bahas masalah drivingnya, saya mau soroti ini baru berasa waktu nyetirnya itu kita baru merhatiin jarak antar kursi kanan dan kiri ini ternyata cukup lebar ya. Bahkan dibandingkan dengan Toyota Yaris yang saya pakai ini rasanya lebih lebar. Ya, di dalamnya rasanya gitu. Oke, selain itu kita mau bahas kursi dulu nih, posisi duduk. Sebenarnya posisi duduknya ini bisa fleksibel banget. Jadi karena dia bisa recline, maju mundur, naik turun, dan seat beltnya juga bisa naik turun. Ini harusnya cari posisi duduknya itu nggak susah gitu ya. Dan walaupun dia hanya tilt aja belum teleskopik ya lumayan lah. Tapi by default saya duduk ini paling rendah, rasanya tetap tinggi. Jadi kalau lebih tinggi lagi otomatis rasa berkendaranya lebih commanding lagi dan sekilas jadi seperti Ayla ya. Oke, kita ngomong setir nih. Setirnya udah kulit dan dia ada stitchingnya warna putih walaupun nggak terlalu empuk ya kulitnya, tapi oke lah untuk level kelasnya ini. Jujur aja setir elektronik power steeringnya ini hambar. Di setirnya itu enteng. Ntar kita akan coba agak sedikit ngebut apakah dia bertambah berat. Yang jelas ya no complain ya, karena emang ini city car, mobil yang dipakai dalam kota. Jujur untuk yang entusias pasti akan sedikit kecewa gitu ya. Tapi ya kalau entusias ya jangan beli Sirion dong, beli yang lain ya. Ini settingan seperti ini emang ditujukan untuk mereka-mereka yang kepengen easy to use. Jadi nyetirnya tuh nggak susah, yang gampang, yang effortless lah. Ya begitulah. Satu hal lain yang mau saya soroti adalah pedal remnya. Pedal remnya kalau kita injek itu agak dalam, tapi keras. Jadi mungkin agak sedikit biasain aja buat ngerem, karena waktu pertama kali bawa ini jadi ngeremnya agak sedikit mepet gitu ya sama mobil depannya. Nah selain itu yang mau saya soroti juga adalah handlingnya ya, karena dia bantingan suspensinya itu agak kaku dan setirnya enteng, mobilnya juga kecil ya, jadi ini sih agile, lincah gitu ya. Buat slap-slip dalam kota sih enak. Lalu hal lain juga yang menarik adalah kekedapan kabin. Kalau kemarin desainnya itu saya lumayan komplain ya masalah kekedapan kabin. Di sini lebih baik tapi dikit aja. Jadi nggak yang selisih jauh-jauh banget. Kalau kita jalan ya santai aja, 1500 tuh suara mesin udah mulai masuk tuh.
Udah sayap-sayap masuk, kita jalan agak kenceng. 2500 masuk nih suara. Dan suara-suara motor di luar, terus suara kolong, suara ban kalau kita ngelewatin ya habis hujan ya. Jadi kayak ngelewatin genangan-genangan air ini suaranya masuk banget. Tapi balik lagi karena seperti itu, suara air masuk tuh. Balik lagi ya karena mungkin target konsumennya itu anak muda, pasti setel musik ya. Jadi ya mungkin nggak akan terlalu ganggu banget suara itu, akan ketutup sama musik. Dan kalau kita ngomong head unit, ini head unitnya udah touchscreen, udah ada konektivitas Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth juga. Tapi kalau kita mau connect ke Android Auto sama Apple CarPlay itu harus connect ke lewat kabel, jadi wire ya. Saya kira koneksinya lewat yang di tengah, ternyata bukan, lewat kabel yang ada di dalam glove box-nya. Ya, nggak apa-apa, at least ada Android Auto sama Apple CarPlay. Berikutnya untuk urusan visibilitas, sebenarnya mobil ini lumayan ya. Jadi kacanya tuh agak pendek, walaupun spionnya nggak terlalu gede, tapi kita udah kebantu dengan adanya kamera mundur, terus ada sensor parkir di belakang, dan juga ada corner sensor di depan. Nah, untuk urusan safety juga mobil ini lumayan. Dibandingkan rivalnya mungkin bisa dikatakan paling lengkap ya. Jadi ada Vehicle Stability Control atau VSC, ada Hill Start Assist, airbagnya ada 4, ada ISOFIX juga di belakang. Jadi kalau kalian masih muda terus habis itu nikah gitu punya anak, gak usah ganti mobil kalau kepengen bawa anak pakai car seat gitu ya. Sebenarnya ini mobil bagus, tapi kurangnya satu, kurang laku. Ya itulah sayangnya ya, mungkin entahlah kenapa kok kurang laku. Menurut kalian kenapa Sirion kurang laku? Nah, MID-nya juga bisa dikatakan cukup informatif karena ini dicomot dari Xenia, jadi ada informasinya tuh banyak. Kita bisa atur ini dan itunya, dan dia berwarna juga. Yang paling berguna adalah untuk masalah eco-nya. Jadi dia ada eco indikator yang di pinggir-pinggir warna hijau itu, terus ada bar yang nunjukin kita seberapa dalam nginjak pedal gitu ya. Terus informasi untuk konsumsi BBM-nya juga komplit. Informasi lain juga bisa dikatakan komplit untuk jarak tempuh. Terus ada skornya ya, kalau kita udah berhenti gitu, itu ada skornya seberapa irit kita pakai mobilnya. Nice ya. Dan kayak suara-suara chime-nya itu, sen-nya itu bisa diganti-ganti juga. Jadi komplit juga MID-nya. Nah, kita akan coba fitur terbarunya di mobil ini, yaitu adalah idling start stop-nya ya, atau start stop sistemnya. Kita akan coba berhenti di depan. Sebenarnya ini unik ya, karena triggernya itu cuma di rem aja. Jadi kalau kita full stop seperti ini, nah, mesin akan mati. Jadi ini mesin mati, kita bisa oper ke N, bisa tarik rem parkir gini ya. Mungkin kalau kita lagi lampu merah gitu. Nah, kalau kita lepas rem, dia akan otomatis nyala. Sebenarnya ini agak sedikit tricky ya. Buat kalian yang belum biasa pakai sistem kayak gini, saran saya, kalau ngerem itu jangan ragu, jangan tanggung-tanggung. Contoh kita kayak gini ya, kita agak sedikit rem pelan, tapi kita agak nanggung gitu ya. Dia akan mati, tapi kalau kegeser dikit dia akan nyala lagi. Dia akan mati nyala gitu. Kalau kalian ngeremnya tuh ragu gitu ya. Jadi ya perlu dibiasakan ya. Oke, kita akan ngomong masalah transmisi barunya ya, transmisi VT-nya ya. Kalau kita pakai dalam kota seperti ini, tuh transmisinya tuh halus gitu ya. Dan putaran mesinnya juga di-push cukup rendah ya. Jadi kalau kita jalan ini sekitar 40 km per jam di dalam kota kayak gini, kita jalan santai aja. Putaran mesinnya 1000 rpm. Ya dengan begitu ya emang konsumsi BBM-nya pasti bisa dikatakan irit ya. Dan kalau kita agak sedikit kencang gitu, kita injek agak dalam, kita jalan 60 km per jam, itu putaran mesinnya masih di 1500-an rpm. Ya bisa dikatakan ini emang mobil bakatnya irit ya. Kalau kalian pakai mobil kayak gini boros, berarti kebangetan sih kalian. Nah, kita akan coba sedikit lebih ini ya, lebih kenceng. Kita OTW ke Jembatan Suramadu. Di sana kita bisa push ke sekitar 80 km per jam ya maksimal. Nah, kita akan lihat respon mesinnya seperti apa. Sebenarnya, by the way, ini mesinnya 1 NRVE ya. Mesinnya sama yang digunakan oleh Xenia 1300 yang kita review beberapa waktu yang lalu. Dan karakternya emang mesinnya tuh redline-nya ini di 6000 ya.
6 ribuan lah, 6 ribu something. Ini sama kayak Xenia. Dan bisa dikatakan mesin ini, putar mesinnya naiknya tuh cepet ya. Kita akan coba ntar. Ya, kita udah ada di jembatan Suramadunya. Kita jalan konstan 70 lah kilometer per jam di putaran mesin 1500. Dan bisa dikatakan ini harusnya ini sih irit banget ya. Kita sedikit kick down dikit ya. Ya, setirnya tambah berat, walaupun ya lumayan lah, agak signifikan ya tambah beratnya dibandingkan yang di dalam kota tadi yang enteng banget. Dan ini transmisi CVT-nya naiknya lumayan. Dia dari tadi 1500-an RPM waktu kita steady di 60 km per jam, dia langsung naik ke 4000. Begitu 4500 ke 5000 itu tenaganya keluar ya. Ya karena peak power-nya dia ada di angka 6000-an. Yang mana red line. Tapi torsi puncaknya dia ada di angka 4200-an. Jadi dia langsung lompat ke 4000 itu untuk dapat torsi puncaknya. Dan kalau kita udah balik ke santai lagi, ini di limit 80 km per jam ya. Dia putarnya balik ke 1500 lagi. Balik lagi ini bahkannya sih irit gitu loh. Kalau kalian pakai mobil ini boros ya harap kalian introspeksi diri. Nah, untuk urusan konsumsi BBM, ini yang mungkin bisa dikatakan salah satu poin penting buat menjadikan mobil ini tuh sasarannya anak muda. Karena ya balik lagi tadi mobilnya ini bakatnya irit, kita dapat angka di atas 14 km per liter itu nggak susah, nggak harus yang eco driving banget gitu ya. Kalau eco driving banget mungkin kita bisa lebih dari itu, bisa 15-16 km per liter. Kalau kita pakai standar aja kita udah dapat 14,2-14,3 km per liter. Dan tangkinya tuh kecil, 36 liter. Jadi kalau kita isi 20 liter aja, let's say mungkin kalau kita beli RON 90 itu sekitar 160 ribuan, atau kalau kita beli RON 92 sekarang sekitar mungkin 240-an ya, 230-240 ribuan, itu sudah 3/4 gitu ya, 3/4 dari tangkinya. Jadi nggak akan nguras dompet sobat-sobat muda, sahabat-sahabat muda yang kita tahu lah kondisi dompetnya biasanya agak sedikit lega gitu ya. Kayak ruangan di mobil ini tuh agak sedikit lega ya. Oke, jadi setelah nyobain mobil ini, apa kesimpulannya? Ya, dengan perubahan yang dihadirkan di mobil ini, tampilannya jadi jauh lebih sporty, udah nggak ada krom-krom yang kata Bang Audi dangdutan itu ya. Nah, dengan transmisi yang baru yaitu transmisi DCVT, mobil ini jadi jauh lebih halus dibandingkan dengan yang versi lama yang 4AT ya. Lalu dengan tampilan yang sekarang jadi jauh lebih sporty, ini lebih menggambarkan anak muda yang mana memang sepertinya jadi segmen utama di segmen city car. Seperti tangga sebelah ya, Brio. Emang konsumen utamanya rata-rata itu adalah anak muda, dan mobil ini juga berusaha untuk menarik anak muda dengan tampilan seperti ini dan harga yang juga cukup mepet dengan Honda Brio. Apalagi secara ruang mobil ini jadi dibandingkan dengan rivalnya itu lebih luas. Fitur apalagi safety juga lebih bagus dibandingkan dengan rival-rivalnya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau kalian emang butuh karakter dari mobil ini seperti yang sudah saya jelaskan, ya monggo silahkan dibeli. Tapi kalau enggak ya silahkan beli yang rivalnya. Jadi kita nggak maksain sesuatu dan kembali kepada keputusan kalian masing-masing. Oke, itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini boleh like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe buat yang belum. Mampir juga ke Instagram kami, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga ke website kami di www.autonetmax.com. Dan sekali lagi, thank you so much buat sahabat kami, teman-teman di Astra Daihatsu Waru yang udah pinjemin mobil ini beberapa hari untuk kami coba. Dan juga kalau kalian suka dengan merchandise otomotif, kalian bisa mampir ke Instagramnya Nine Words Jewelry karena kita punya cincin hasil kerjasama dengan teman-teman di Nine Words. Oke, itu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.